Oke, buat teman-teman semuanya, memang di saat lagi pandemik seperti ini tuh memang kita memang harus berhati-hati ya gitu. Kita memang harus menjaga diri kita supaya jangan sampai terjangkit penyakit sama corona. Tapi kalau menurut gue pribadi ya gitu, kita nggak perlu takut lah untuk kemana-mana selama kita masih menjaga protokol, kita menjaga diri kita tuh tetap bersih ya gitu loh. Ibaratnya kemanapun kita pergi, di saat kita nyampe kita udah ganti baju dan lain-lain. Nah contoh kayak gue sekarang lagi ada di Jogja, gue nggak takut. Kenapa? Tonton video berikut ini. Oke sahabat, jadi gini, kenapa gue bisa ada di Jogja? Karena gue diundang sama Pak Joko nih. Wah, Pak Joko kasih, dari ya. dari PHRI. Oke Pak Joko, PHRI itu apa sih Pak Joko? Ya, Kita ini langsung Mas aja Isa. nih. Terima kasih Mas Isa udah datang ke Jogja yang Sama-sama, Pak. kota budaya dan kota pariwisata ini. Ya. PHRI itu sendiri adalah Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia, yang mana itu membernya di Jogja itu sangat banyak banget. Oke. Dan itu memang kita related dengan dunia pariwisata. Oke, yang tadi saya dengar itu dari Sleman aja membernya ada berapa? Udah 120-an. 120, Ya. belum kalau se-Jawa Tengah ya. Ya. Belum Itu kira-kira ada berapa? Itu ada 500-an lebih. 500 lebih, luar biasa. Luar biasa. Oke, cuma sekarang gini Pak, ini yang saya pengen tahu banget nih. Ini kita langsung aja Pak ya Iya, gitu. iya. Maksudnya di saat pandemik seperti ini tuh gimana Pak? Ya, memang hampir semuanya di dunia pariwisata, hotel, jasa transportasi, restoran, masa COVID ini memang semua hampir dampaknya ada. Dampaknya Tapi ada. di satu sisi untuk restoran ini masih sedikit survive dibanding dengan hotel. Jadi restoran masih meningkat lah, masih bagus dibanding dengan yang lainnya. Oke. Dan kita perlunya bikin paket-paket yang menarik. Dalam hal ini ada paket honeymooner, paket candlelight dinner, something like this lah. Ya, jadi Oke. benar-benar ber-create sesuatu untuk lebih menarik saat ini. Di packagingnya seperti itu ya Iya, gitu, betul. supaya tetap menarik ya. Dan Contoh-contohnya. apalagi restoran makanan itu kan kebutuhan primer Pak ya, Ya. gitu. Tapi ibaratnya kalau misalnya yang di luar sana nih Pak gitu loh. Di luar sana kan kebanyakan ada orang yang ibaratnya motivasinya udah mulai hilang gitu. Terus akhirnya mereka mulai down gitu. Ibaratnya Ya. dari PHRI ini gimana nih Pak? Ya, dalam hari ini kita nggak perlu istilahnya apa ya, terus pesimis atau itu jangan. Karena di balik kesedihan di situ ada dua kebahagiaan yang akan nampak di antara kita. Dan ini memang sisi pariwisata juga secara dunia memang semuanya belum. Tapi janganlah larut dalam kesusahan, kesedihan. Kita harus bangkit semangat. Create-lah sesuatu, jangan pantang menyerah. Karena orang menyerah berarti udah kalah, Oke. chaos. Nah itu tetap harus mempunyai motivasi yang tinggi. dalam Tapi ada nggak kondisi Pak apapun. salah satu dari member PHRI itu yang ibaratnya jadi gugur atau down atau gimana gitu, ada nggak Pak? Kalau yang saya tahu untuk member PHRI yang di Jogja ini khususnya ya ini memang hampir nggak ada yang mau istilahnya restoran tutup, itu nggak ada. Nggak ada, Walaupun ya pengaturan karyawannya harus ada unpaid leave atau apa itu memang ada, tapi yang tutup nggak ada. Tutup nggak ada Karena berarti ya? mudah-mudahan di 2021 akan lebih baik lagi untuk kondisi ini. Dan ini merupakan ujian cobaan. Jangan larut dengan kembali ujian cobaan. Tetap semangat. Oke. Nah PHRI ini nih dibentuknya untuk apa sebenarnya Pak? Nah, PHRI itu sendiri kan untuk menjembatanin ketika ada sesuatu edukasi ataupun ada training atau workshop, kita untuk meningkatkan kualitas daripada staffing karyawan hotel dan restoran. Oke, itu visi utamanya. Ya, untuk memajukan kesejahteraan karyawan, khususnya yang member PHRI, kedepannya lebih educationnya lebih bagus lagi. Oke, terus yang dilakukan PHRI itu apa aja Pak? Contohnya Pak, misalnya? Yang dilakukan PHRI yang jelas kita ini sering mengadakan workshop, Oke. kemudian mengadakan talk show ke luar kota. Selain saya diundang nih ke sini nih. Nah, termasuk ini kan merupakan membahas mengenai hotel, restoran, Yeah. talk show mengenai Oke. kondisi Jogja itu seperti apa. Salah satunya makanya nanti juga feedback dari Mas Eza itu sendiri seperti apa. Nah, itu juga Pak, ini yang saya pengen tunjukin ke teman-teman di luar sana semuanya gitu loh. Ibaratnya Jogja, walaupun dalam kondisi pandemik seperti ini tuh
gimana gitu loh di mata PHRI itu gimana Pak gitu. Maksudnya Ya. jangan terlalu takut, maksud saya itu seperti itu loh Pak. Nah, Tolong itu tadi. biar teman-teman tahu aja gitu. Itu tadi kalau kita udah saat ini takut, janganlah takut sesuatu untuk masa depan. Nah. Karena takut berarti kita sama juga akan menghantui diri kita sendiri. Itu merupakan takut adalah hantu. Oke. Jadi hantu ke depannya jangan ditakutin. Jadi kalau yang udah lewat pas aja itu untuk bahan evaluasi. Cuman ke depannya tetap pikirkan your future, keep something untuk mendapatkan sesuatu. Jadi create sesuatu lebih bagus lagi. Lakukan sesuatu yang orang belum lakukan. Tapi kadang perspektif orang kan ada yang beda-beda Pak ya. Ya. Ada yang bilang, udah di rumah aja nggak usah keluar sama sekali gitu. Nah Ya. tapi kalau saya ini maaf ya Pak ya, Ya, ini kalau saya pribadi ya teman-teman semua ya gitu. Kalau saya pribadi, kalau misalnya kita bisa keluar tapi dengan kondisi yang safety, aman gitu, dan kita tahu tempat yang baik dan bersih juga, kenapa enggak gitu kan Ya, gitu loh gitu. betul. Maksud saya gitu. Jadi supaya teman-teman juga nggak takut ke Jogja gitu ibaratnya gitu loh Pak. Itu Betul. maksud saya ibaratnya dari mata PHRI itu gimana gitu. Dari Nah, yang mata Pak penting- Joko gitu, si Pak Joko gimana gitu. Apa yang disampaikan Mas Esa itu benar juga, sangat benar. Di satu sisi memang kita harus menjaga protokoler mengenai COVID ini harus kita jaga. Ya. benar. Walaupun kita harus kemana, tetap protokoler harus kita jalankan. Karena apa? Itu saling menjaga satu di antara yang lainnya. Jangan terus gegabah, terus semau kue itu jangan sampai lah. Tetap kita protokolnya tetap Yeah. jalankan. Saya lihat hampir semua di Jogja ini rata-rata hotel restoran sudah melakukan protokoler yang secara disiplin sudah. Oke, jadi ibaratnya kebanyakan hotel di Jogja ibaratnya sebelum dimasukin sama tamu itu udah protokoler disinfektan, udah Ya. dilakukan itu semua kan ya Dilakukan itu gitu semua. loh. So Termasuk buat teman-teman nggak usah ada takut gitu. Nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Pasti ada kebahagiaan di balik dua itu tadi. Kesedihan pasti ada kebahagiaan. Oke, kalau gue sih udah nggak usah terlalu lama-lama ya gitu. Yang jelas nih udah dijelaskan oleh dari PHRI-nya Pak Joko ya gitu loh. Udah jelas banget. Jadi ibaratnya gimana Pak? Nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Nggak perlu Tetap takut. Optimis. Optimis. Bahwa di balik kesedihan ada dua kebahagiaan akan Aha. datang di kita semua. Dan- Optimis, pasti oke. bisa. Tidak ada yang tidak mungkin, semua pasti mungkin. Oke, dan kita harus tetap jalanin pariwisata di Indonesia seperti apapun ya kan ya gitu. Terutama di Jogja ya Pak ya gitu loh. Terus apalagi Pak dari PHRI juga udah ngasih tahu lah ya Ya. gitu loh. Ibaratnya Jogja aman gitu loh. Insya Allah Pak ya Amin. gitu. Insya Allah aman semua hotel dan restorannya. So buat teman-teman ibaratnya tetap ke Jogja, tetap datang ya tempat-tempat dimanapun kalian ibaratnya menurut kalian kalian pengen datangi gitu ya gitu. Contoh nih kayak gue sekarang di Jogja gitu. Jadi kadang ya gitu Pak, ada aja Ya. orang yang mikir ngapain cuma masih berani keluar sih gitu gitu. Padahal kan nggak seperti itu Pak ya gitu. Ya, betul. Oke, ya udah ini udah cukup jelas banget dari Pak Joko, dari PRI. Thank you banget Pak Joko. Thank you. Oke, thank you Ya, banget. ya. Semoga video ini motivasi kalian. Oke, thank you banget. So jangan lupa subscribe, like, comment, tekan tombol loncengnya supaya update terus kegiatan kita. Oke, bye bye. Wassalamualaikum.